Oke, saya di sini akan mempresentasikan mengenai soal yang telah diberikan oleh Pak Arif mengenai untuk mengidentifikasi pemasaran Zalora dan Lotte Mart. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Nusubagio, mahasiswa dari Teknik Industri Angkatan 20. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pemasaran Zalora. Login sosialnya itu untuk mereka menggunakan berbagai macam sosial media untuk mempromosikan barang seperti Facebook, Instagram, Twitter. Nah, di Instagram ini mereka sering mengupload yaitu pakaian-pakaian yang sedang tren. Ini foto dari Zalora Indonesia ya, bukan Zalora yang as, bukan Zalora lah, ini yang dari Indonesia bukan yang dari internasionalnya. Di Instagram kan lebih memfokuskan pada promosi barang-barang baru mereka yang setiap munculnya per season. Nah, sedangkan di Zalora itu lebih terfokus pada pakaian-pakaian. Nah, sedangkan untuk pemasaran Lotte Mart mereka mau hanya menggunakan beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, yang saya notice di sini untuk penggunaan YouTube mereka sering mengadakan live ataupun membuat tag video yang berkaitan dengan produk yang akan mereka berikan promosi. Nah, jadi mereka sama halnya dengan di Instagram, mereka juga lebih banyak menampilkan promo yang sedang terjadi untuk menarik pelanggan lebih banyak. Pada itu mereka juga menampilkan keadaan bagaimana keadaan toko mereka. Ketika mereka misalnya buat siaran live tentang menjual, kan Lotte Mart ini terfokuskan untuk kebutuhan rumah tangga seperti sayur, perabotan atau apa. Nah, di live mereka sering mengadakan live tentang bagaimana kondisi gerai mereka, eh sayur-sayur mereka secara langsung dan branding bahwa barang yang mereka jual selalu fresh. Sama halnya dengan Instagram, pada Facebook mereka lebih mempromosikan barang yang sedang diskon. Nah, next. Nah, ini perbedaan antara situs web sosial media Zalora dengan situs web Zalora dengan sosial medianya. Mereka sangat berbeda karena di situs web mereka menampilkan event yang sedang berlangsung atau promo. Nah, sedangkan di Instagram itu kan mereka hanya menampilkan kayak satu jenis pakaian. Nah, pakaian itu promo. Kalau di sini seperti di sini ada tulisan Super September Sale. Nah, di di webnya mereka lebih menampilkan sale yang telah hadir gitu. Kalau misalnya di Instagram itu kayak pakaian-pakaian per pakaian bukan uh, per pokoknya per bulan gitulah. Nah, kalau di Instagram mereka lebih menampilkan banyak tentang baju, celana, nah sepatu. Kalau di Zalora webnya, mereka lihat bisa dari sini, mereka menampilkan baju anak-anak. Jadi nggak cuma baju orang dewasa, jadi baju anak-anak, kosmetik, sepatu, terus ada sabun dan pengharum ruangan, sepatu olahraga. Nah, kalau di Instagram mereka cuma menampilkan pakaian-pakaian casual gitu kan. Selanjutnya ada nah, untuk produk di situs web di Lotte sendiri, mereka berbeda terdapat ap- tentang apa yang mereka jajalkan karena di situs mereka lebih terperinci. Kalau misalnya di sosial media mereka hanya menampilkan event atau promo-promo yang terjadi. Mereka tidak menampilkan produk mereka yang didiskon. Nah, kalau untuk lebih terperincinya bisa bisa masuk ke web Lotte-nya. Nah, di web Lotte-nya ini mereka ada katalognya, ada base produk, news. Nah, ada bagian grosir, ada bagian mart juga. Pokoknya lebih terperinci daripada di sosial media. Karena sosial media mereka lebih banyak mengupload tentang promo
bukan tentang produk-produk mereka. Oke. Untuk kedua akun ini, untuk kedua toko ini mereka telah compatible, nggak cuma di web aja, mereka sudah masuk ke cross platform, yaitu untuk saya mencari di Android, mereka udah ada di Play Store. Untuk Zalora tinggal search tentang Zalora, di situ akan keluar eh, aplikasi tentang Zalora untuk order order baju atau memilih katalog baju. Sedangkan untuk Lotte Park Point, mereka di sini seperti membership, penukaran poin untuk membeli sesuatu. Mereka bukan menjual barang secara online di Lotte Mart Point ini, tapi mereka hanya penukaran poin aja, bukan penjualan seperti Zalora. Terus, what if? Bagaimana jika saya menjadi manajer? Yang pertama, ini untuk kedua toko, menyusun strategi pemasaran yang akan digunakan, karena itu sangat penting. Untuk menyusun strategi, apa yang apa yang dibutuhkan, demand dan supply itu kan pasti akan saling bertemu. Di mana ada demand, di situ ada kesempatan untuk membuka supply. Mulai dari menyusun anggaran, metode serta target pasarnya lebih di mungkin diluaskan lagi seperti Zora kan, target pasarnya bisa ke anak-anak, bayi mungkin, atau usia-usia produktif. Nah, kemudian membangun hubungan baik dengan seluruh media untuk promosi lebih tepatnya untuk kedua ini. Otemart juga mungkin nanti bisa lebih banyak lagi perabotannya, lebih nggak cuma untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin bisa nanti joinannya ke kebutuhan berkebun, kebutuhan apa, agar mendapat pemasaran produk yang lebih baik. Yang kedua ini lebih agak susah ya, memperluas pemasaran dan membangun cabang di kota, karena untuk untuk Lotte atau Zora sendiri, untuk Samarinda saya kurang tahu ada apa enggak. Kalau untuk Lotte itu ada, tapi cuma satu. Nah, itu susahnya. Untuk Zalora jadi mereka mungkin bisa lebih memperbanyak toko ya. Makanya saya menargetkan untuk membangun cabang di ibu kota provinsi saja, bukan di kota-kota banyak kota, karena mungkin itu bisa menggunakan online mungkin. Jadi cabang-cabang di ibu kota itu sebagai gudang atau tempat pengiriman gitu. Nah, dari ibu kota itu mungkin bisa disebarkan ke kota-kota lain yang bukan merupakan ibu kota. Baru lebih mengembangkan tempat penjualan online. Nah, menurut geografis, karena kita di Indonesia ya, saya menggunakan geografis Indonesia yang terdiri dari berpulau-pulau. Jadi dirasa kalau membangun, makanya kembali lagi ke cuma cabang di ibu kota, karena membangun di kota-kota besar itu tidak terlalu baik mungkin ya. Kayak misalnya di Bandung, di Bogor, di kota-kota besar, Bekasi, udah di Bekasi ada lagi di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Selatan itu kurang tepat. Karena itu mungkin masih bisa dijangkau dengan online, makanya lebih mengembangkan tempat penjualan online, karena ada banyak tempat yang tidak memiliki cabang. Maksudnya ada beberapa kota yang tidak memiliki toko-toko tersebut. Tapi untuk kota sendiri lebih baik ada di kota-kota besar untuk memaksimalkan penjualan. Karena kan barang Lotte ini kalau untuk dikirim masih kerepotan, karena mereka masih segmennya masih kebutuhan rumah tangga. Jadi lebih baik ada di kota-kota besar aja. Tapi untuk Zalora mungkin bisa di ibu kota provinsi ya. Kan sekarang ada 37, mungkin bisa 37 cabang. Nah, dari online itu, dari tiap cabang nanti mengirimkan. Tapi biasanya kalau toko-toko Zalora gitu, yang terkhusus untuk Indonesia, biasanya mendapatkan barang-barang itu barang-barang yang udah lama. Yang misalnya summer, summer di di luar sana sudah winter, barang summer yang bekas yang tidak laku terjual dikirim kembali ke Indonesia. Karena di sini tidak terpaku dengan musim. Nah, mungkin begitu saja. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.